Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di e-Learning Channel. Sekolah dasar atau yang sering kita kenal dengan singkatan SD itu merupakan jenjang pendidikan formal yang dimana mempunyai fungsi sebagai pondasi awal seorang siswa dalam mengenalkan dan mengajari pengetahuan-pengetahuan umum. Misalkan seperti konsep dasar tentang sains dan alam, atau konsep dasar masyarakat dan lingkungan, atau bahkan di situ juga diajarkan atau dikenalkan nilai-nilai tentang kebangsaan. Nah, selain mempelajari tentang dunia akademis, di sekolah dasar ini atau SD ini juga diajarkan berbagai macam keterampilan-keterampilan sosial, yang dimana keterampilan-keterampilan sosial yang diajarkan itu bisa menunjang ke jenjang sekolah berikutnya. Dan di sini, di sekolah dasar ini, anak-anak juga diajarkan suatu atau dikenalkan suatu proses belajar yang sistematis, yang dimana di situ bertujuan untuk membiasakan anak itu agar bisa terus belajar. Nah, di Indonesia, sekolah dasar atau SD itu terdapat dua jenis seperti yang kita ketahui bersama. Yang pertama ada sekolah dasar negeri dan yang kedua ada sekolah dasar swasta. Kita ketahui bersama bahwasanya sekolah dasar negeri yang diinisiasi oleh pemerintah itu semua mulai dari pembiayaan, fasilitas, guru, kurikulum, dan semua sistem yang mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah negeri itu disediakan pemerintah. Bahkan untuk pembiayaan di sekolah dasar negeri itu digratiskan oleh pemerintah. Tetapi kalau di sekolah dasar yang diinisiasi oleh swasta, itu diinisiasi oleh masyarakat, yang dimana biasanya itu terbentuk sebuah yayasan, di situ menyelenggarakan pendidikan. Yang kita ketahui bersama bahwasanya semua fasilitas, kurikulum, atau bahkan semua sistem yang menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah dasar swasta itu bersumber dari swadaya masyarakat sendiri. Ada sebuah data dari BPS yang menurut saya itu sangat mengejutkan sekali, yaitu data tentang jumlah murid yang berada di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta yang ada di Indonesia. Yang dimana di dalam data tersebut itu dalam kurun waktu mulai tahun 2021 sampai 2024, murid yang ada di sekolah dasar negeri itu mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Di mana di dalam data itu kita ketahui di tahun 2021 jumlah murid yang bersekolah di sekolah dasar negeri itu mencapai 20.692 orang. Tapi di tahun 2024 itu mengalami penurunan yang sangat drastis sekali dengan angka 20.133.151. Namun kalau kita lihat data yang ada yang menunjukkan siswa yang ada di sekolah swasta itu terjadi sebaliknya, yang dimana di dalam sekolah swasta itu malah mengalami peningkatan jumlah siswa mulai dari tahun 2021 sampai 2024 itu mengalami peningkatan jumlah siswa yang sangat signifikan sekali, yang dimana di dalam data tersebut disebutkan bahwasanya jumlah siswa atau murid yang ada di sekolah swasta, SD swasta di tahun 2021 itu kurang lebihnya 3.641.754 orang, dan itu mengalami
peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 dengan jumlah 3.865.281 orang. Nah, adanya fenomena ini itu mencerminkan bahwasannya di sini, di lingkungan masyarakat kita itu ada perubahan persepsi dan preferensi terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, setidaknya untuk mengetahui hal ini, untuk mengetahui fenomena ini mengapa bisa terjadi di masyarakat kita, itu ada 6 alasan utama yang akan kita bahas di dalam video ini. Alasan yang pertama, sebagian besar masyarakat kita itu memang banyak yang memandang bahwasannya sekolah swasta itu sangat berkualitas dibandingkan sekolah dasar negeri. Mengapa masyarakat kita bisa berpandangan seperti itu? Hal itu disebabkan karena di berbagai macam sekolah swasta yang ada di Indonesia itu fasilitasnya itu sangat lengkap. Misalkan ada lab, ada lapangan, pokoknya segala fasilitas yang dimana fasilitas itu bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah itu dilengkapi oleh sekolah swasta. Tetapi di sekolah negeri itu banyak fasilitas-fasilitas yang kurang lengkap. Di sini masyarakat kita berpandangan bahwasanya ketika di dalam sekolah itu fasilitasnya lengkap, maka sekolah itu berkualitas dan itu diterapkan oleh sekolah swasta. Selanjutnya, mengapa masyarakat kita berpandangan bahwasanya sekolah swasta itu lebih berkualitas daripada sekolah negeri, yaitu adanya kurikulum tambahan di dalam sekolah swasta kita. Misalkan tambahan tentang agama, tentang qiraat, tentang diniyah, pembelajaran agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan di sekolah dasar negeri itu kurikulum tambahnya saklek, hanya tidak ada kurikulum tambahnya. Jadi kurikulum yang diterapkan itu saklek dari pemerintah. Di sini karena hal ini itu masyarakat kita itu memandang bahwasanya sekolah swasta itu lebih berkualitas daripada sekolah negeri. Dan selanjutnya banyak masyarakat kita itu yang menganggap bahwasanya guru-guru yang ada di sekolah swasta itu guru-guru yang profesional. Karena apa? Karena ya proses perekrutan untuk masuk menjadi guru di sekolah swasta itu biasanya sangat ketat sekali. Beda dengan guru-guru yang ada di sekolah negeri, apalagi PNS yang sudah tua, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang tersebut sudah menyandang status PNS, maka ia akan disibukkan dengan berbagai macam hal-hal yang di luar proses pembelajaran, administrasi yang begitu menumpuk, dan itu dianggap oleh sebagian besar masyarakat kita bahwasanya guru yang ada di sekolah negeri itu tidak profesional, sedangkan guru yang ada di sekolah swasta itu sangat profesional. Alasan selanjutnya yaitu di sekolah swasta itu ada sebuah lingkungan yang efektif untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. Yang sudah saya jelaskan di awal bahwasannya memang di sekolah swasta ini fasilitas-fasilitasnya itu begitu lengkap, sehingga dengan adanya fasilitas yang begitu lengkap itu bisa mungkin sekali menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah itu, sehingga ketika proses pembelajaran itu bisa tertunjang dengan penuh, maka di situ akan ada sebuah lingkungan yang efektif untuk proses pembelajaran. Sedangkan sebaliknya di sekolah dasar negeri yang diinisiasi oleh pemerintah kita itu banyak fasilitas-fasilitas yang sangat kurang sekali. Bahkan kemarin itu ketika ada praktek renang saja di sekolah negeri itu, di salah satu sekolah negeri itu prakteknya itu di lapangan bola. Dan ini adalah sebuah kekonyolan yang menunjukkan bahwasannya memang di sekolah negeri itu sangat-sangat tidak berkualitas sekali. Alasan yang selanjutnya yaitu adanya sebuah ketimpangan di sekolah negeri itu sendiri. Yang kita ketahui bersama bahwasanya antara sekolah negeri yang ada di kota dengan sekolah negeri yang ada di pelosok-pelosok desa itu kualitasnya sangat ada ketimpangan kualitas yang sangat jauh berbeda sekali. Kita ketahui bersama kalau sekolah negeri di kota itu masih bisa mengikuti sekolah swasta, berlomba-lomba untuk menampilkan kualitas yang sangat baik. Tetapi kalau
kualitas yang ada di desa itu, sekolah negeri yang ada di desa itu sangat tertinggal sekali, sangat tertinggal jauh sekali dengan sekolah swasta yang ada di desa itu, sehingga adanya ketimpangan di sekolah negeri itu sendiri membuat masyarakat itu memilih sekolah swasta untuk menyekolahkan anaknya. Alasan selanjutnya yaitu adanya sebuah tren yang menunjukkan status sosial. Maksudnya seperti ini. Di masyarakat kita itu sekarang itu ada sebuah tren yang dimana ketika seseorang itu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, itu status sosialnya seolah-olah naik. Hal ini disebabkan karena ketika menyekolahkan anaknya di sekolah swasta itu dianggap sekolah yang benefit, sekolah yang mengeluarkan banyak uang. Lah, dari pandangan itu banyak yang beranggapan bahwasanya ini menunjukkan status sosial seseorang ketika bisa menyekolahkan di sekolah swasta yang mahal. Orang tua akan merasa bangga karena status sosialnya pun juga akan terangkat. Lah, ini tren yang dimanfaatkan oleh sekolah swasta abal-abal, yang dimana banyak sekolah swasta abal-abal yang menjual menjual visi dan misi yang sebetulnya tidak masuk akal di situ. Alasan selanjutnya yaitu peran marketing dari sekolah swasta itu sendiri. Sudah saya singgung di alasan sebelumnya tadi bahwasanya peran marketing sekolah swasta itu menurut saya itu sangat berlebihan sekali. Maksudnya apa ya? Ya maksudnya ketika memberikan suatu output, ketika sekolah tersebut memberikan pelayanan itu dilebih-lebihkan. Bahkan di salah satu sekolah swasta yang ada di Kediri yang diselenggarakan oleh salah satu pondok di Kediri itu visi dan misinya itu salah satunya ada yang bisa membuat lulusan sebagai waliullah. Nah, marketing seperti ini yang dilebih-lebihkan ini yang membuat masyarakat kita itu banyak yang ketipu sebetulnya, banyak yang ketipu sekolah swasta yang abal-abal, yang hanya bagus di marketingnya saja, tetapi isi dalam sekolahnya itu ya tidak lebih dari sekolah negeri yang ada di desa-desa itu. Tapi dengan marketing yang dibungkus begitu rapi, dengan visi dan misi yang begitu rapi, nah itu yang bisa men-trigger pemikiran masyarakat kita yang memilih sekolah swasta menjadi tujuan utama daripada sekolah negeri. Dan ini sangat bahaya sekali ketika hal ini terus-terusan dibiarkan oleh pemerintahan kita. Karena apa ya? Karena yang digunakan pemerintah itu uang pajak dari rakyat, seharusnya kembali kepada rakyat yang berupa pendidikan gratis yang berkualitas. Tetapi nyatanya sampai detik ini pendidikan berkualitas yang disediakan oleh pemerintah kita masih nol besar. Oke teman-teman, sekolah gratis itu otomatis tidak menarik masyarakat kita untuk minat dalam mengikuti proses pembelajaran yang di sana jika di sana itu tidak diiringi dengan kualitas yang baik, tata kelola yang baik, dan persepsi publik yang baik. Lah, adanya fenomena ini membuktikan bahwasannya sebagian besar masyarakat kita itu memang sudah melek akan pentingnya pendidikan yang sangat berkualitas, sehingga masyarakat kita di sini tidak memperhitungkan biaya sebesar apapun dikeluarkan asalkan anaknya mendapat suatu pendidikan yang sangat berkualitas. Tapi tunggu dulu. Pendidikan itu bukan hanya soal memilih sekolah saja. Pendidikan itu bukan hanya tentang soal negeri ataupun swasta. Karena di dalam suatu pendidikan itu ada satu hal yang lebih penting, yaitu keluarga. Maka dari itu, di sini coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan sekolahan, sebelum kita membandingkan negeri dan swasta, apakah di dalam pendidikan anak kita sudah berperan penuh? Apakah
kita hanya sibuk materi, mencari materi saja. Sedangkan kita melupakan satu hal penting, bahwasanya pendidikan itu bukan hanya soal tempat saja, tetapi pendidikan itu soal teladan dan waktu. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.